ini kan masih punya power, people power. Nah, kenapa mereka sekarang tidak punya kekuatan lagi? Karena tahun 2019 kalau nggak salah ya, ada Kiai NU yang namanya Kiai Madudin itu menemukan sebuah riset bahwa ternyata yang namanya Habib-Habib itu bukan keturunan Rasulullah. Artinya apa? Selama ini umat Islam ditipu mentah-mentah oleh mereka. Yang menggalang kekuatan Islam ternyata si penggalang ini bukan turunan Rasulullah. Lalu selama ini kita menganggap beliau ini mau mendukung beliau ini karena apa? Karena kita anggap ini cucunya Nabi junjungan kita. Nah, ketika Imaduddin membuat temuan, akhirnya mereka melemah. Jadi walaupun mereka sudah bikin organisasi baru dengan nama yang sama, kekuatannya tidak seperti dulu sebelum dibubarkan. Salah satu kegiatan sekarang yang paling muncul di permukaan itu apa? Ijazah palsu. Ijazah palsu. Itu salah satu proyek besar yang harus mereka tuntaskan. Karena apa? Harapannya kalau proyek ijazah palsu ini sukses, mereka menjadikan Pak Jokowi pesakitan di pengadilan, maka otomatis Pak Jokowi itu yang sudah membuat undang-undang hilirisasi, membuat banyak undang-undang untuk pembubaran FPI, pembubaran HTI itu dianggap gugur. Kalau gugur berarti mereka ingin bergerak lagi, tumbuh lagi. Berarti dengan pergerakan ini berarti ada seseorang yang mereka ingin dorong untuk memimpin lagi. Kira-kira ada nggak siapa yang diinisialkan itu? Ya ada. Ada. Mereka sudah punya calon sendiri untuk menggantikan Pak Prabowo. Nah sebenarnya gini, mereka menyerang Pak Jokowi, tapi ujung-ujungnya mereka ingin menjatuhkan Prabowo. Itu sebenarnya ujung-ujungnya. Berarti narasi mereka bahwa mereka mencintai Prabowo itu bullshit gitu. Karena saya tahu sekali waktu Pilpres tahun 2024 itu kan mereka Habib-Habibnya itu menghina Prabowo habis-habisan, yang dibilang setruk lah, lumpuh, orang setruk nggak bisa ngurus dirinya sendiri, mau ngurus negara. Saya ingat itu. Habib siapa itu yang ngomong gitu? tapi sekarang udah ditarik Prabowo. Sekarang udah dirangkul Prabowo gitu. Jadi agak senyap gitu pembicaraan itu. Makanya Tapi track recordnya masih tetap ada. Tapi tetap saja mereka tidak ikhlas negara ini dipimpin oleh orang yang berkoalisi dengan yang menyebabkan ormas mereka bubar. Makanya mereka selalu memunculkan kata-kata matahari kembar. Dibilangannya katanya macan Asia, ternyata kucing, masih juga jadi bonekanya Jokowi begini-begini. Itu sebenarnya kan begitu. Berarti kalau mau dilihat dari sebelum ijazah Pak Jokowi akan isu pemakzulan juga. Apakah mereka ini juga lah yang orkestrasi di balik layar itu? Iya, udah pasti. Itu kan sebenarnya ada rangkaian-rangkaiannya dari sejak tahun ketika mereka dibubarkan tahun 2019 itu, rangkaian-rangkaian untuk menjatuhkan Pak Jokowi itu terus sampai sekarang itu. Nah, tidak hanya sekarang masalah memakzulkan Mas Gibran. Nah, dalam pemakzulan Mas Gibran ini kan Wapres kita kan ada forum purnawirawan dan juga ada masyarakat sipil. Nah, kira-kira yang melihat peranan mana yang paling kuat nih antara masyarakat sipil yang terafiliasi dengan FPI atau HTI yang lama dan juga forum purnawirawan jenderal ini, kira-kira apakah forum purnawirawan jenderal ini juga turut memberi support kepada FPI dan HTI? Itu forum purnawirawan jenderal itu kan nggak semuanya ikut. Hanya orang-orang yang memang sudah terafiliasi dengan HTI FPI sejak tahun 2014. Yang mereka menamakan forum, kemudian menyebut jenderal ini nggak semuanya. Mantan jenderal itu banyak yang waras, yang nggak waras itu hanya beberapa. Berarti keterlibatan untuk ormas ini tidak hanya masyarakat sipil ya sejatinya. Ya iya, tidak hanya masyarakat sipil, tapi mantan jenderal ini kenapa dimunculkan? Karena ya biar untuk unjuk gigi loh, kita ini hebat loh, ada mantan jenderal gitu. Padahal mereka tuh udah, menurut saya mereka tuh udah lemah. Udah lemah atau emang nggak kebagian jatah ini di pemerintah Prabowo? Dan nggak kebagian jatah.